Nah, di situ digumumkan kita rencananya tadi dilantik atau di award langsung dengan Pak SBY, tapi Pak SBY tidak bisa hadir untuk pelepasannya itu, tapi ntar akan di arrange di acara yang lain. Nah, itu saat di pengumuman tuh saya lolos tuh, saya langsung sujud syukur dari tempat tuh. Kayak karena ada teman banyak banget yang potensial yang luar biasa dengan story yang luar biasa juga itu nggak lulus. Dan sampai akhirnya beliau itu merekomendasikan, menawarkan, singkat cerita, karena saya itu istri saya mau datang, itu saya udah mau lulus, Kang. Udah mau lulus di Korea, istri saya datang, sengaja datang, lalu kemudian beliau itu mau nahan saya. Mau nahan saya dengan mengatakan, saya kasih kamu beasiswa untuk PhD, karena saya cocok banget dengan pengembangan metode yang kamu buat, lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa lanjut proyeknya, lalu kamu dapat. Nah, disinilah titik menariknya. Ternyata proyek yang dulu akan berkelanjutan menjadi proyek saya itu adalah, maaf, itu adalah pengembangan tanaman, khususnya wortel yang nanti akan diproyeksikan untuk jadi makanan ternak babi. Kan karena kan industri babi kan besar di situ. Yang mana nanti wortelnya itu dimodify, lalu dia mengandung antibody tertentu, kandungan additional nutrition tertentu lah. Nah, saya jadi galau kan, Kang. Jadi galau, kayaknya saya nggak mau ngambil bagian deh untuk di industri itu. Saya bilang kan, itu pertama alasannya. Yang kedua, saya minta awalnya Diutarakankah alasannya atau tidak diutarakan? tidak diutarakan untuk yang itu, karena saya tidak mau menyinggung beliau kan. Tapi yang menyebabkan akhirnya kita tidak satu kesepakatan kata itu karena beliau, saya ngebandingkan beasiswa PhD-nya itu dengan teman-teman di UST. Dan saya minta untuk pembayarannya itu di UST, tapi beliau bisa membayar kurang dari beberapa ribu dari UST itu saat itu. Nah, akhirnya kan tidak bisa. Tapi di saat yang lain lagi, reason saya yang paling besar itu adalah apa? Istri saya juga, kami karena kita merasa LDR, dan itu berat banget, terutama saat saya writing. Saya tuh hampir mau give up banget loh. Ketika saya writing tuh saya nggak ada support system. Dan saya kepikiran bahwa ya lebih baik semua tuh keluarga tuh harus bersatu. Itu yang saya pahami akhirnya di kemudian hari. Lalu kemudian kami punya mimpi, cita-cita, kalau nanti benar-benar kita udah nikah, kita benar-benar, artinya kita udah menikah, kita mau punya visi yang sama, mau sampai mengejar cita-cita tertinggi yaitu S3 gitu, jenjang pendidikan tertinggi, kita harus bersama-sama. Dan saya juga menjadi cerita dulu, saya ketika ditanya tentang tanggapan tentang aktivitas istri saya, passionnya dan lain-lain, saya pernah ngomong ke istri saya saat lamaran adalah, saya tidak akan pernah mengubah kebaikan yang pernah kamu mulai sebelum kamu nikah dengan saya setelah kita nikah. Bahkan saya akan support kamu untuk jadi lebih baik, lebih berkembang setelah kita nikah. Dan salah satu konteks ini adalah dia orang yang cinta sekali dunia psikologi, dunia anak, dia punya mimpi untuk higher education ke jenjang S3. Maka sejak itu kami berpikir, kalau saya masih punya semangat dan kesempatan untuk S3, saya harus bareng-bareng. Nah, itu kami utarakan ke Profesor An. Sampai Profesor An itu sampai mencari, ya ntar saya bisa kok. Saya punya kolega di SNU, saya punya kolega di Huewa ya, Huea Women University. Dia bilang, nanti saya ini apply. Istri saya udah juga dengan sukacita cari link lab-lab yang kira-kira jadi yang memancing minat dia atau relevan. Ternyata takdir Allah pun ternyata tidak temu yang bidang minatnya itu dengan sesuai dengan beliau. Akhirnya singkat cerita, ya kita tidak bisa. Dan unik juga, saat itu ada kejadian yang viral banget, video salah satu mantan ketua PPI Korea Selatan, Perpika, yang dia itu sama temannya, yang di beliau sama temannya itu ijazah masternya itu ditahan. Lalu kemudian ditarik, sampai profesornya itu sampai ke rumahnya dia, lalu ditarik, lalu ada perdebatan di video itu terekam. Nah, saat itu profesor saya tuh uniknya, Masya Allahnya, beliau bilang seperti ini, Jaya, dia bilang Korea, this a free country, we support the freedom, then you, in the end, you decide what you want. Dia bilang, I just offer you the opportunity to continue your PhD here, but in the end, you decide. Dia bilang seperti itu. Dan saya kayak, oke, ternyata profesor saya nggak seperti itu. Maksudnya berbeda banget mindset-nya dengan yang stereotipnya profesor Korea, dan saya merasa terberkahi aja. Maksudnya Allah bantu saya banget gitu.
Dan akhirnya dengan ending story kita selesai, kita pulang. Saya ingat banget, saya Itu 2 pulang. tahun pas. Apa? Masternya 2 tahun pas. Enggak, itu saya sampai extend beberapa bulan, dan ini ntar relate dengan my current time. Oke. Akhirnya alhamdulillah bisa beres juga ya, walaupun bisa Selesai. ini. Tapi ini karena terkait dengan ada private reasons juga, karena harus menikah dan bolak-balik dan ada hal-hal lainnya. Tapi menarik sekali, benar-benar ini. Karena saya baru sekali ini mendengar bahwa di Profesor Korea ada yang seperti itu baiknya. Walaupun waktu saya juga dulu master di Korea untuk audiens ya, profesor saya termasuk baik, tapi kebaikan profesornya Bang Jaya ini melebihi dari profesor saya. Alhamdulillah. Nah, terus setelah pulang saya lihat ternyata Bang Jaya ini sempat melanjutkan PhD dulu di IPB. Tapi kemudian kenapa berhenti? Ada apakah? Mari kita gali informasinya. Ya. Setelah saya pulang ke, ya kita lanjutkan. Setelah saya pulang ke saya pulang ke Indonesia, itu misi saya satu. Padahal saat itu tuh kayak ada euforia, terutama dari paman saya di Indonesia, yaitu bapak paman saya ini namanya Dr. Andes Rusli Jamal. Beliau adalah salah satu orang yang berjasa di hidup saya karena beliau sempat membayarkan uang sekolah saya. Di asal nggak salah itu dari SMP dan SMA. Dan beliau ini kayak punya semacam tekad ketika nanti Jaya graduation di South Korea. Saya tuh pengen, mereka tuh udah siap mau mewakili keluarga untuk join ke Korea Selatannya. Tapi karena tidak ada komunikasi, maksudnya saya tidak update, sedangkan saya itu dalam situasi secara psikologi itu tertekan karena saya mendengar banyak cerita dari istri saya yang berjuang untuk lulus di salah satu sekolah profesi di UI. Itu beliau tuh harusnya lulus, Kang ya, lulus tepat waktu. Tetapi beliau itu ditahan oleh satu profesor. Kan kalau profesi ini tuh harus menyelesaikan beberapa kasus. Beliau tuh sidang tesis udah, sidang hampir pokoknya sidang tuh udah tinggal langsung sidang, tapi ditahan sampai harus bayar. Saya ingat banget, asal nggak salah bayarnya tuh 20 juta karena di UI itu tidak ada kayak di IPB kita bisa pengajuan untuk bayar setengah karena cuma untuk nunggu sidang dan lain-lain, tapi harus bayar penuh. Itu cuma karena ditahan sama satu profesor. Semoga Allah merahmati dia dan dibukakan hidayah profesor ini. Lalu kemudian dia ditahan, tidak dikasih tanda tangan untuk satu kasus. Lalu istri saya tuh sampai nangis. Pokoknya ini banget. Dan saya merasa bahwa dia butuh istilahnya, dia butuh pundak saya. Dia butuh untuk ditemani. Akhirnya makanya sejak saya lulus, saya langsung tidak nunggu wisuda dulu. Saya pulang, saya temani istri saya, dan saya ingat banget tuh kami masih pakai motor Yamaha biru bebek yang udah botot itu. Saya ngantar beliau ke klien, lalu mengejar itu, dan alhamdulillah beliau juga lulus. Dan balik lagi, akhirnya setelah itu kita masih tinggal di Jakarta. Saat kita masih tinggal di Jakarta, dan ini jadi singkat cerita, saya dapat tiba-tiba saya dapat SMS. Saat itu masih SMS ya, nggak salah, belum ada WhatsApp-WhatsAppan. Itu tahun 2013, saya ingat. Saya pulang tahun 2012, lalu saya mulai lagi masuk dunia akademis lagi itu di tahun 2013. Saya dapat email, ya saya ingat email Yahoo saya. Itu ada email dari supervisor saya, Dr. Utut almarhum itu. Yang di sesi sebelumnya saya cerita. Beliau bilang, Jaya, ini ada opportunity untuk PhD. Dia bilang, memang ceritanya beasiswa ini namanya Smart Coalition Program for Agricultures, di mana programnya ini potensial untuk sandwich. Yang support university-nya itu adalah IPB University sama Washington State University. Lalu kemudian di dalamnya institusinya itu ada LIPI, ada balai-balai. Nah, kebetulan ada rekan saya itu awardee pertama dari program. Nah, saya akan menjadi awardee kedua, yang karena berdasarkan hitung-hitungan mereka, dana ini bisa di-split menjadi diberikan kedua awardee. Lalu saya bilang,
Alhamdulillah Ibu Utut, terima kasih banget atas kepercayaan dan supportnya. Artinya kan beliau sangat percaya saya kan karena dipanggil lagi, ada kesempatan dikasih gitu. Lalu saya bilang, tapi gini Dokter Utut, saya ini udah merit student, saya bilang. Kayaknya rada susah kalau misalnya saya tidak ada allowance. Bisa nggak ya kalau seandainya saya itu selain juga dapat full scholarship untuk beasiswanya hanya untuk biaya pendidikan saja waktu itu, bukan untuk itu. Nah, itu makanya saya ajukan, ternyata kata beliau insya Allah bisa. Okay. Nah, makanya akhirnya saya pindah dari Jakarta, saya pindah ke Bogor, kita mulai semester 1, semester 2, semester 1 saya mulai. Nah, ketika semester 1, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu nggak ada, Kang. Allowance-nya itu nggak bisa dikasih. Karena memang belum ada dananya. Saya tahu banget Ibu Utut baik banget, nggak mungkin beliau tahan uangnya. Akhirnya saya berpikir kan, gimana ya, saya harus survive, saya bilang. Dan tambah lagi kan istri saya yang nggak bisa, kalau saya orang sendiri, ya tidur di musola pun saya gampang, jadi marbotnya oke. Tapi ini saya punya istri, yang anak orang yang saya nggak mungkin dong, saya kan punya tekad, saya tidak akan mengurangi kebaikan dari dia sebelum dia menikah kan. Nggak mungkin saya memperlakukan beliau seperti itu. Akhirnya kita siap-siap mencari apa yang potensi. Alhamdulillah, saya itu saya punya kenalan, dan itu mentor saya banget di dunia akademis, namanya Dr. Arif Wintarto. Yang saya ceritakan, dia adalah shadow supervisor saya saat saya S1 dulu. Nah, dia kebetulan lagi aktif di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, di Rumah Sakit Kanker Darmais ini lagi mengembangkan marker untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, saya kan bidangnya juga molekular. Akhirnya saya diajak beliau untuk jadi asisten. Nah, akhirnya bolak-baliklah saya Bogor Jakarta di hari-hari tertentu. Itu tuh capeknya minta ampun, dan saya ngerasa bahwa kayaknya apakah saya harus bertahan seperti itu. Akhirnya saya cari peluang lain di saat bersamaan untuk daftar. Jadi ada orang yang lagi buka usaha untuk mengembangkan startup IT. Saat itu belum terlalu populer startup. Lalu saya daftar karena bukan malas ya, nggak ada waktu lagi untuk memperbaiki dokumen dan lain-lain. Saya masukkanlah CV saya ketika saya untuk daftar doktoral gitu. Lalu ketika itu saya sempat diundang sih, Kang. Lalu dia bilang, Mas Jaya lagi program doktor. Iya. Lalu saya bilang, oke. Dia berbelit-belit, lalu saya bilang, oke, sebenarnya saya tuh mau buka terang-terangan aja deh, saya bilang. Saya tuh butuh uang, dan saya sedang nyari part-time, saya bilang. Saya tidak perlu budget kalian berapa, nanti kita sesuaikan, saya bilang. Di saat yang bersamaan pun juga, saya tuh pengen belajar marketing, saya bilang. Jadi kalian jangan ketakutan karena ngelihat CV saya dulu. Saya bilang, iyalah saya mahasiswa doktoral, tapi saya dalam konteks menjual produk itu tuh saya nol, saya bilang. Ya tolonglah pertimbangkan saya bilang. Ternyata akhirnya tidak diambil kan saya, tapi saya sempat diundang interview. Lalu setelah itu saya putar otak lagi, apa sih yang kira-kira jadi solusi? Ada beasiswa Bakri, saya ingat banget saat itu, beasiswa Bakri, di mana beasiswa itu harus IP-nya itu harus minimum tertentu. Nah, semester pertama IPK saya itu nyaris 4, Kang. Cuman nyaris 4. Nah, tapi kemudian saya udah punya rencana, ya udah saya diskusi dengan supervisor saya, ya udah nanti saya daftar deh, nggak apa-apa kan Bu Utut kalau seandainya double funding, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Nah, udah mau pikir beasiswa itu, udah rencana semester kedua saya akan apply. Tiba-tiba Allah menakdirkan lain, istri saya dapat bukan kasus ya, diuji Allah sama kesehatan tertentu, isu sakit tertentu, yang menyebabkan kami itu harus pergi ke Malaysia untuk berobat, yang itu harus mendesak, yang menyebabkan saya itu tidak punya waktu untuk mengurus cuti dan lain-lain, yang singkat ceritanya menyebabkan ketika saya pulang lagi untuk melanjutkan program doktoral saya, itu IPK saya, itu saya tidak dapat susulan. Dan semester itu IPK saya menyebabkan rata-rata saya yang jadinya nyaris 4 itu menjadi sekitar 2, gitu atau nyaris 3,0. Lalu saya pikir gimana saya bisa daftar beasiswa, saya bilang mimpinya gagal. Akhirnya kepikir saya udah diskusi sini sana situ kemana-mana, dan akhirnya saya ngobrol sama istri gimana ini yang harus kita lakukan. Lalu saya punya keputusan sendiri, saya bilang, ya udah, kayaknya saya better bagi saya daripada saya terseok-seok, saya memutuskan mundur, saya bilang. Ya, pas itu saya ingin memutuskan mundur,
beban saya cuma satu apa? Saya tidak enak dengan Dokter Utut karena dia yang ngajak saya, dia yang ini. Saya langsung konsultasi ke beliau dengan baik-baik, saya ngomong realitanya seperti apa, dan saya menemukan jawaban yang sangat mengejutkan. Apa? Malah beliau yang memohon maaf kepada saya karena tidak bisa memenuhi janji apa yang udah dijanjikan. Lalu beliau bilang, ya dokter Utut, tapi kan penelitian udah jalan, udah hampir selesai dan hampir publish satu, data udah terkumpul. Lalu dia bilang, untuk itu kamu tidak usah khawatir, dia bilang. Ngapa? Semuanya itu bisa di backup dengan balai, dia bilang. Ada teknisi. Dan itu juga itu tidak akan nganggur, apa yang udah kamu lakukan tidak akan sia-sia, justru saya minta maaf. Oke, saya udah tenang kan Kang. Lalu akhirnya saya balik, prosedurnya saya masuk ke kalau di sini PSD School-nya lah gitu, sekretariatan doktoral di IPB. Saya cari sekretarisnya, saya cari semua. Lalu saya konsultasi sama mereka. Saya ceritakanlah seperti apa yang saya ceritakan ke Kang Boya. Oke Pak, saya bilang, ini saya udah punya surat mengundur diri. Saya udah siapkan. Saya kasih dan saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Akhirnya saya mundur, semua saya tidak ada ini. Dikatakan, ditanya, mungkin jargonnya kayak gini ya Kang ya. Gagal S1, biasa. Gagal S2, gagal S3, tidak. Gitu. Dan Allah takdirkan, saya punya kesempatan itu untuk merasakan how desperate, how stressnya, kayak semacam apa ya Kang ya, you have a dream build up, lalu tiba-tiba dalam semalam tuh hancur gitu, mimpi itu Masya Allah banget. Tapi ntar saya akan, itu udah menjawab pertanyaan kah belum? Sudah, tapi saya ada pertanyaan. Tadi waktu ikutan project dengan Dr. Arifin Tarto itu, apakah membantu mendapatkan penghasilan atau membantu sekali. Beliau kasih saya uang, saya ingat banget, semacam ya semampunya beliau, tetapi itu cukup membantu saya. Tetapi kan kelelahan saya itu luar biasa Kang, dari Bogor ke Jakarta Selatan itu, walaupun saya dikasih waktu yang fleksibel gitu kan ya, tapi ya saya kayaknya nggak kuat, saya bilang. Makanya saya berusaha. Soalnya masih harus tetap melanjutkan pendidikan di IPB juga ya. Jadi ada 2 aktivitas dan waktu bersamaan. Oke. Lalu kebetulan saat itu tuh ada ini Kang, ada pembukaan dosen di IPB. Pembukaan dosen di IPB, saya daftar dong Kang. Lalu saya biologi daftar. Juga. Apa? Biologi juga. Iya, biologi juga, biologi banget. Tetapi tidak ketahuan itu tuh untuk diposkan di mana gitu kan ya ceritanya. Akhirnya saya daftar, saya lulus sampai tahap seleksi yang pakai komputer, semuanya lulus, semuanya oke, clear, sampai akhirnya wawancara interview kan ya Kang ya, interview. Setelah interview itu saya ketemu sama adik kelas saya yang saya tahu banget, bidang saya kan molekular bioteknologi tanaman. Adik kelas saya itu biologi mikroba gitu kan ya. Lebih ke mikroba lah, nggak tahu dia bioteknologi atau enggak, tapi lebih ke mikroba. Lalu kemudian saya ketemu sama dia, lalu saya ketemu kakak kelas yang saya bilang dia inspiratif juga buat saya dan mempengaruhi hidup saya banget, profesor termuda di Indonesia saat ini, yaitu Dr. Anuraga Jaya Negara yang sempat viral. Nah dia itu model banget buat saya, dan dia tuh kita diskusi tentang bagaimana persiapan untuk saya tes-tesnya, biasa lah kan persiapan anything. Lalu dia make analisis gitu, dia buat analisa, dia bilang, insya Allah kamu lolos Jay, dia bilang. Karena ngapa? Dari shortlist untuk di bidang saya itu yang jebolan luar negeri itu cuma saya. Itu satu. Lalu yang kedua, saya lagi program doktoral, dan itu di IPB. Dan itu juga sesuai dengan alasan ngapa saya memutuskan mau untuk daftar jadi dosen. Karena saya sendiri orangnya tidak mau terikat sebenarnya. Tapi saya ngebayangin, wah enak banget ya kita sambil sekolah, lalu kemudian kita dapat beasiswa, dapat kerjaan, ntar kan bisa semacam apa ya, subsidi silang lah dari konteks untuk biaya hidup. Akhirnya seleksi, saya nggak lolos. Biasa aja dong Kang, maksudnya saya jadi biasa aja ya, yang namanya juga seleksi gitu kan, dan tidak ada apa-apa gitu ya, lolos tidak lolos ya itu takdir Allah. Dan saya merasa bahwa saya udah optimum di situ, dan itu membuatlah cerita saya tertekannya saya itu cukup luar biasa sih. Tapi saya lagi-lagi balik ke Allah. Stressfulnya selama perjalanan itu berarti dari berbagai sisi ya, dari sisi akademik, kemudian dari sisi rekrutan itu, terus keluarga juga
banyak sekali dan mungkin benar-benar Bang Jaya saat itu lagi ditempa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sama Allah ya. Insya Allah. Tapi akhirnya itu tahun 2000 berapa berhenti dari PB? 2013 official saya stop. Maaf 2014 official. Saya mulai 2013, saya stop officially 2014. Oke, setelah 2014 itu terus mulai mencari-cari PhD position yang lain dan akhirnya sampai Copenhagen, atau ada cerita yang lain lagi nih? Straight to the point, atau langsung ke posisi saya sekarang. Lagi gembar-gembor banget beasiswa Presiden Republik Indonesia itu di ujung ini saya masih nyimpan tuh bandage ininya apa? Apanya? Coba tunjukin. Tadinya saya mau pakai bajunya juga. Jadi Pak SBY punya mimpi besar bahwa dia ingin membuat program beasiswa yang prestisius kayak Fulbright. Itu tahun 2014 itu ya? Iya, 2014. 2014 awal. Oke. Nah, beliau pengen membuat sebuah beasiswa prestisius tentang kayak Fulbright, nanti ke depannya nanti ada sistem mentoring dari orang yang udah establish karir, lalu ntar awardee ini akan di mapping, lalu ntar ada, pokoknya konsepnya bagus banget. Yang dinamakan beasiswa Presiden Republik Indonesia. Itu gembar-gembor banget, lalu kemudian diumumkan sedemikian rupa, lalu kemudian ada juga satu ikonik rekan kita Raini, mungkin Kang Boya pernah dengar ada anak Universitas Negeri Semarang yang viral yang wisuda diantar dengan becak. Oke, iya saya tahu. Itu adalah salah satu awardee program yang sama dengan saya. Lalu kemudian saya daftar, Kang, di saat itu. Saya ingat banget saya daftar. Daftarnya itu last minute. Karena I'm not really sure that I can fulfill the requirement. Kita harus apply di top 50 university gitu kan ya. Lalu saya coba aja. Maksudnya harus sudah ada letter of acceptance dari university top 50 itu atau? Iya, itu akan dapat benefit yang lebih kalau kita punya itu. Oke. Dan saya menggunakan banyak segala strategi, lalu saya juga recall my networking in South Korea. Itu saya gunakan itu dulu untuk LOA-nya, karena saya tahu LOA akan menganulir persyaratan yang saya tidak punya, yaitu apa, English saat itu kan, proficiencies, harus ada TOEFL. Setidaknya saya pikir kemarin tuh ya udah, yang penting saya lolos administrasi dulu. Coba siapin semuanya, saya hampir tidak berani untuk daftar, istri support saya, akhirnya saya daftar, Kang. Dan daftar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya saya ketemu. Ini prosesnya itu kita tarik mundur sebelum saya mundurkan diri, Kang. Karena kan belum official ya. Saya masih ada proses, saya harus konsultasi dengan siapa. Ini paralel bersamaan. Dan ada cerita yang unik, Kang. Saya harus ketemu dengan PhD coordinators, atau kalau di sini namanya PhD coordinators. Dia itu profesor juga di sekolah kita, dan konteks ini IPB, yang dia itu adalah semacam bukan pembimbing akademis ya, dia itu kayak pembimbing yang lain yang akan fungsinya itu untuk membantu kita kalau kita punya hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan, misalnya dengan hubungan, tapi dengan supervisor dan lain-lain. Nah, saya cuman mau minta tanda tangan beliau saat itu, dan kemudian saat ketemu beliau, saya udah kontak, ketemu, kita janjian lah di labnya beliau, di belakang Botanic Square sekarang. Akhirnya saya ketemu, Ibu, loh kok kamu akhirnya mengundurkan diri? Ibunya baik banget. Saya bilang, ya Bu, gimana lagi Bu? Saya cerita seperti yang saya cerita ke Bang Kamboya. Lalu dia bilang, akhirnya gimana cerita kamu sekarang? Apa rencana kamu? Biasalah, Kang ya. Saya bilang, saya lagi daftar Bu, saya lagi daftar beasiswa program Presiden Republik Indonesia. Saya bilang, ya tapi hasilnya belum ada sampai hari ini, udah lama banget delaynya Bu, padahal udah dibilang akan diumumkan segera. Oh, beasiswa yang itu ya? Dia bilang, iya Bu. Lah, anak saya kemarin diumumkan lulus loh, dia bilang. Hah? Iya Bu. Oh, nggak mungkin, saya bilang. Karena saya tuh buka tiap hari Bu, itu saya nggak punya kerjaan lain selain ngurus mau keluar dengan ngecek website itu, saya bilang. Oh benar ya. Lalu saya udah langsung ini, Kang, sampai kayak
runtuh kedua kali kan, saya udah berharap itu, ternyata orang udah lulus, udah ada informasi, saya kan bisa jadi aja kan yang shortlist, yang yang dikontak atau seperti apa. Singkat cerita, usut punya usut, ternyata beliau yang lulus itu anaknya adalah di beasiswa regulernya LPDP, bukan beasiswa beda. presiden, ya bukan beasiswa Presiden Republik Indonesia ini. Dan di kemudian hari saya tahu bahwa ternyata beasiswa Presiden Republik Indonesia ini yang tadi deadline-nya udah sangat mepet, itu diperpanjang lagi karena yang mendaftar itu masih dikit sekali. Gitu. Dan itu ceritanya itu udah deg-degan banget. Saya bilang, ya Allah, aduh saya tuh gimana ya Kang ya? Saya tuh nggak bisa kalau dalam konteks untuk performa yang paling maksimum, saya nggak bisa fokus itu dibagi. Jadi saya akan lebih baik memilih satu fokus dan di out-kan di situ. Nah, balik lagi, ya udah menjawab? Yang belum saya dapatkan tadi kan ada apa sih persyaratan administratif. Salah satunya kan kalau ada LOA itu lebih bisa mendukung lebih inilah benefitnya ya. Waktu itu Bang Jaya udah dapat LOA dari University of Copenhagen apa belum? Belum. Belum. Saya dapat koresponden dan udah dikeluarkan LOA dari salah satu peneliti senior di Seoul National University. Oh, malah di SNU. Balik lagi sana. Oke, silakan lanjutkan lagi. Thanks to Bang Replinur yang support banget sama Mbak Puji juga. Oke, akhirnya diumumkannya sekitar bulan apa tuh yang beasiswa presiden? I'm not good to remember any specific thing. Tanggal-tanggal kronologi kan untuk menyebutkan tanggal saya termasuk lemah untuk itu. Okay. Makanya tapi saya pun di pertengahan 2014 atau di akhir 2014 kami untuk pelatihan kepemimpinan itu di bulan Agustus 2014 asal nggak salah. Oh, oke. Berarti mungkin sebelum itu ya mendapatkan pengumuman keberhasilan. Ada berapa orang itu? Yang daftar itu seluruh untuk kayak kita diumumkan bahwa kita lolos bukan shortlist tapi kita lolos administrasi itu sekitar 3.000 orang. Wow. Lalu kemudian kita masuklah yang seleksi itu di Gedung Dharmapala ya asal nggak salah kemarin. Apa saja tahapan seleksinya waktu itu? Tahapannya itu ya seperti itu Kang yang akan baru hadapi. Kita diseleksi yang pertama itu administrasi benar atau enggak. Lalu kemudian kita diumumkan di hari yang sama juga bahwa kamu besok lanjut lagi atau enggak. Lalu next selanjutnya kita disuruh buat karya tulis. Karya tulis itu topiknya itu ketika kita baru tahu ketika kita duduk di tempat. Lalu kemudian topiknya apa tuh, masih ingat nggak? Saya asal nggak salah, jika kamu jadi menteri, asal nggak salah, menteri riset dan teknologi, dia asal nggak salah. Oke. Lalu kemudian kita ada discussion group, ya, forum group discussion. Lalu kemudian ada wawancara dengan psikolog. Lalu diwawancara dengan psikologi dan beberapa wawancara yang lain itu ada yang yang saya ingat banget. Pertanyaannya, what are you going to do right after you know that you got the scholarship? Lalu saya ngomong, saya akan cerita ke Ibu Utut bahwa saya dapat beasiswa ini dan beliau tidak perlu merasa tidak enak dengan saya seumur hidup beliau. Dan saya yakin banget bahwa beliau akan sangat bangga dan bahagia dengan saya. Saya ngomong kayak gitu. Mungkin itu juga karena saya cerita tentang kegagalan saya kan. Mengapa saya end up di presidensial ini. Lalu kemudian itu cerita saya terkait dengan wawancara dan itu saya ingat banget. Lalu kemudian pas diumumkan itu Kang yang dari lalu kita ada project juga, ya Allah ini kalau saya ngelihat kita tuh diutus untuk pilot project ke desa yang notabene itu di Ciherang atau nggak salah ya daerah Bogor juga, bukan Ciherang, daerah dekat Sentul, masih wilayah Bogor, yang Masya Allah ternyata sepelemparan batu berbatasan dengan bumi Serpong Damai yang elite gitu, itu ada lokasi yang buang air besarnya itu pun masih di kebun, lalu lahannya itu berdebu, nyari